إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Hadirin afani Allah wa iyyakum ajma'in. Patut kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas waktu, kesehatan dan kesempatan yang Allah panjangkan untuk kita semua sehingga kita bisa kembali berkumpul di masjid ini melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kitab Sunan At-Tirmidzi. Dan kita sebelumnya masuk ke dalam kitab Al-Buyu', masih dalam kitab Al-Buyu', dan terakhir seingat kami di bulan Sya'ban kita telah membahas hadis laisa lana mathalus saw al-'aridu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qayhi. Sekarang kita lanjut ke hadis berikutnya yang dia adalah bahasan baru tentang hukum al-araya wa rukhsah fi dzalik, yaitu hadis dengan nomor 1300 yang tercatat di cetakan kitab yang saya bawa. Baik. Qala al-Imam Al-Hafidz Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah taala, bab ma jaa fil araya wa rukhsati fi dzalik. Bab pembahasan tentang jual beli araya atau ariyah dan adanya rukhsah di dalam hal tersebut. Apa itu araya? Apa itu ariyah? Jamaah sebelumnya pernah dengar atau tidak? Belum pernah kan? Ini bahasan, salah satu bahasan perkara yang pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disebut dengan jual beli al-araya atau al-ariyah. Salah satu sebabnya dikatakan ariyah karena pemilik kurma itu menelanjangi kurma tersebut dari hukum yang haram. Jadi yang nampak padanya adalah hukum yang halal, yaitu dikatakan ariyah. Itu salah satu sebabnya. Karena dalam bahasa Arab ariyah sebenarnya telanjang. Telanjang. Yang di sini telanjangnya adalah hukum haramnya. Dari itu disebut oleh Imam At-Tirmidzi ada rukhsah di dalam hal tersebut. Adapun bentuknya ariyah ini ada banyak penjelasan ulama di dalamnya, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala. Lebih dari 5 bahkan 6 bentuk jual beli yang semuanya tergolong dalam bentuk al-araya atau al-ariyah. Tapi intinya ariyah itu adalah menjual kurma yang masih ada di pohonnya, ditukar kurma yang ada di pohon dengan kurma yang ada di bawah yang sudah dipetik. Yang sudah dipetik ini jumlah kiloannya sudah pas. Misalnya 1 kilo kurma, dia datang kepada orang yang punya pohon kurma, saya mau tukar kurma saya yang 1 kilo ini dengan kurmamu yang ada di atas pohon itu, yang ada di atas pohon kurma. Yani tanpa diperjelas berapa kilo banyaknya yang ada di atas pohon kurma tersebut, intinya ditukar dengan 1 kilo yang saya bawa ini. Ini namanya araya. Dikecualikan karena dulu zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak semua orang di zaman itu punya kurma yang layak untuk dimakan. Sesekali para sahabat butuh dengan kurma yang agak basah sedikit, yang kalau dikonsumsi menjadikan perut adem tidak panas. Ini bisa dibuktikan. Hari ini kalau antum makan kurma yang kering 5-6 setiap hari, panas pak perut. Kurma yang kering itu tuh, yang dijual murah.
Kalau antar ke Madinah, ada yang dijual kurma 2 real, 5 real, kurma kering. Itu harus makan panas bro. Bayangkan di zaman Nabi berbulan-bulan bahkan berminggu-minggu mereka tidak punya kurma yang agak basah sedikit. Butuhlah para sahabat dengan jenis kurma yang mengademi perut sedikit. Sesekali melapor ke Nabi SAW, boleh tidak ya Rasulullah, kurma yang hari ini ditukar dengan kurma yang masih segar di atas itu supaya perut jadi bagus lagi. Diizinkan oleh Nabi SAW. Itu namanya araya. Pada dasarnya tidak boleh sebenarnya tukar-tukar kurma tanpa ada kejelasan jumlahnya, masuk ke riba. Karena kurma dengan kurma itu riba, kecuali sama takarannya. Ingat pelajaran yang dulu, mislan bimislim, ha wa ha, harus setimpal. Kurma dengan kurma harus setimpal, harus kontan. Nah ini kalau dijual sekarang dengan cara seperti itu, otomatis tidak setimpal jumlahnya. Yang di bawah itu 1 kilo, yang di atas tidak jelas berapa. Kalau dibiarkan jatuh kepada riba sesungguhnya. Tapi kan ada hajat seperti itu, Nabi yang menentukannya, akhirnya ada rukhsah di dalamnya. Dari itu jumhur ulama mengambil hadis ini, mereka mengatakan tukar-menukar kurma dengan bentuk seperti araya itu boleh hukumnya, dikecualikan dari hukum riba. Nah, inilah maksud dari hadis yang di bawah ini. Beliau berkata Imam At-Tirmidzi dengan sanadnya qala haddatsana Hannad qala haddatsana Abdah an Muhammad bin Ishaq an Nafi' an Ibn Umar an Zaid bin Thabit anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muhaqalah wal muzabanah illa annahu qad adina li ahli al-'araya an yabi'uha bi mithli khasya. Baik. Hadis berikutnya juga sama. Ini menguatkan bahwasanya karena araya ini adalah salah satu kasus yang dikecualikan dari hukum riba, ada pembatasan di dalamnya. Qala haddatsana Abu Hurairah, qala haddatsana Zaid bin Hubab, an Malik bin Anas, an Dawud bin Husain, an Abi Sufyan, Maula ibn Abi Ahmad, an Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi bai'il araya fima duna 5 awsuqin atau kadza. Yani dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringankan, ada rukhsah, boleh jual beli araya tapi dalam jumlah kurang dari 5 awsuq. Kurmanya kurang dari 5 awsuq, 5 awsuq. Berapa kilo sekarang? 612 kilogram. 612 kilogram. Lebih dari itu tidak boleh. Dibatasi dengan jumlah seperti ini karena ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nas artinya ada keterangan langsung dari Nabi dengan jelas, 5 awsuq, duna 5 awsuq. Lebih dari 5 awsuq maka hukum araya tidak berlaku, artinya jatuh dalam riba kalau diterapkan dalam jumlah lebih dari 612 kilo. Di bawah itu halal, boleh hukumnya, berlaku padanya hukum araya yang dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis berikutnya juga demikian. Ini ada beberapa hadis yang didatangkan oleh Imam At-Tirmidzi untuk menjelaskan hukum araya ini. Hadis berikutnya adalah qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Hammad bin Zaid an Ayyub an Nafi' an Ibn Umar an Zaid bin Thabit anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arkhasa fi bai'il araya bi kharsiha. Sungguhnya Rasulullah SAW telah meringankan jual beli araya dengan takdir khars. Khars artinya ditukar dengan kurma yang sudah diperkirakan. Diperkirakan berapa jumlahnya, tidak pasti. Nah, diperbolehkan. Dan ini diamalkan oleh para ulama, di antaranya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad,
Ishaq bin Rahawai, semuanya mengatakan araya itu dikecualikan dari jual beli yang dilarang, tidak masuk ke dalamnya riba, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengizinkannya. Hadis ini menunjukkan jemaah betapa dulu betapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak menginginkan kesusahan untuk umatnya. Rasulullah SAW itu selalu berikan kemudahan untuk umatnya. Banyak sekali kasus di zaman Nabi itu masalah agama, semua jalan keluarnya mudah. Dan itu dasar di agama ini. Contoh dulu di zaman sahabat ada yang junub, dia ingin sholat, tapi dia kepalanya itu sedang luka. Bertanya ke sahabat, saya harus mandi atau bagaimana? Kamu harus mandi. Itu pendapat sahabat. Dilaporkan kasusnya ke Nabi. Ya Rasulullah, si fulan berfatwa disuruh mandi, orang lagi sakit kepalanya, suruh mandi junub tapi mati orangnya. Itu kalau bukan Nabi, suka nyusahin. Sama sebagian ustaz juga begitu, kalau berfatwa itu senang nyusahin orang. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan kira jemaah yang susah-susah itu selalu adalah kebenaran. Bukan itu. Justru sebaliknya, syariat itu mudah. Dan Nabi nyuruh yassiru wa la tu'assiru, mudahkan dengan bersusah. Jangan diribet, karena kalau diribetkan manusia itu lari dari agama. Dari itulah salah satu hikmahnya agama ini turun di bangsa Arab, karena orang Arab itu nggak mau ribet. Nggak mau ribet. Simpel sampai sekarang. Mana ada contoh nih? Ada nggak produk otomotif dari Arab? Motor, mobil ada? Ribet soalnya itu. Maksudnya itu kalau bisa beli ngapain buat kan gitu? Asal punya duit, beli aja. Simpel. Sudah susah. Jadi itu orang Arab itu paling butuh dengan pembantu. Dia nggak mau ribet. Saya mobil cari sopir. Dari Indonesia ya. Dia punya keluarga cari bisa membantu. Katanya membantu. Saya nggak mau ribet. Uang saya ada. Kita bayar selesai. Kalau kita kan enggak, ini semuanya ribet. Kalau dengan mobil jangan sopir, jadi dia nyetir mobilnya bagus. Jangan membantu jadi gini nanti. Di situ lagi diturunkan agama Islam. Mudah sekali. Dan itu Nabi prinsipnya, Nabi selalu pilih yang termudah selama hal itu boleh hukumnya. Prinsipnya Nabi SAW memilih yang paling mudah selama hukumnya boleh, bukan yang paling ribet, paling mudah. Dan ternyata itulah yang betul, itulah yang benar dalam prinsip hidup. Jangan bikin ribet sesuatu yang mudah. Kapan saja kita langgar itu lahir masalah. Dalam rangka itulah kemudian Nabi mengizinkan araya itu sudah. Nah, sekarang di zaman ini, apakah boleh kemudian kita akan fatwakan ada bentuk transaksi ribawi menjadi boleh karena keadaan? Wallahu a'lam. Dalam sebagian kasus kadang fatwanya beda-beda ulama. Misal contohnya bagaimana hukum menjadi satpam di bank yang ribawi. Kalau dicek fatwa ulama beda-beda. Jadi banyak yang mengatakan boleh hukumnya. Bukankah itu menjaga mengeksiskan sesuatu yang haram, ya Syekh? Kalau pikiran orang awam begitu, kalau Syekh mikirnya lain fikihnya. Oh tidak begitu mikirnya. Pikirannya adalah untuk menjaga keamanan uang-uang orang yang ada di bank. Kalau nggak ada satpam, begal datang sana ambil duit habis semua, terjadi kerusakan lebih banyak. Contoh lain di askar, petugas keamanan di Mekah itu. Kalau orang sholat jamaah dia bersolat atau tidak? Tidak sholat. Kalau orang awam kan
nggak sholatnya orang. Orang bodoh nggak sholat, ini Wahabi nggak sholat dia. Ada yang lebih dari itu yang ingin diwujudkan, keamanan. Itulah fikih jemaah, itulah fikih. Dan semoga hal-hal seperti itu selalu bisa ada di diri kita masing-masing dalam menentukan suatu keputusan sebelum memvonis, sebelum menilai. Ya, kasus sederhana di rumah kita, di keluarga kita. Itulah yang dinamakan dengan bijaksana. Ini tidak mudah seperti itu. Baik. Kemudian hadis berikutnya, kita lanjut ke hadis bab majaa fi karahiyatin najash fil buyu. Ini bahasan lainnya, Pak. Bab bahasan tentang dibencinya najash dalam jual beli. Ini najash ini adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penjual supaya barang dagangannya itu laku, yaitu dengan cara menawar. Dia menyamar atau komplotannya nawar barang yang dijual sendiri dengan harga yang lebih tinggi, supaya terkesan barangnya itu layak dengan harga yang tinggi. Nah, ini kalau bahasa sekarang, ingin menaikkan value barang itu. Nah, dia ingin menaikkan value barang itu supaya bisa dihargai mahal. Yang kalau sekiranya tanpa ada usaha seperti itu, orang tidak akan menawar dengan tinggi-tinggi orang barang biasa. Jadi seperti itu. Jadi najis itu bentuk tradisionalnya dulu. Ada orang sengaja nawar barang itu dengan harga yang tinggi. Ketika orang lain mendengarnya, malulah dia menawar dengan harga yang lebih rendah. Ya, orang itu sudah ditawar tinggi, pasti berarti barangnya bagus. Berarti ada nilai apa di dalamnya? Tipu daya, mengelabui pembeli. Ini memberikan kesan yang tidak sesungguhnya pada barang. Itu Nabi melarangnya. Inilah yang punya hadis di sini ini. Qala hadatsana Qutaibah wa Ahmad bin Mani qala hadatsana Sufyan an Az-Zuhri an Sa'd bin al-Musayyib an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Qutaibah yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam la tanajashu, jangan kalian berbuat najis. Dalam satu riwayat nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an najash. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan najis. Lebih tepatnya kata Imam At-Tirmidzi, an-najshu ay ya'ti ar-rajulu alladhi yafsilu as-sil'ah ila sahib as-sil'ah. Seorang laki-laki datang kepada orang yang punya barang, fa yastamu bi aktsara mimma taswa, lalu dia menawar dengan harga yang lebih tinggi dari barang itu. Wa dzalika indama yahduruhu al-mushtari, dan itu terjadi ketika ada pembeli asli yang datang. Yurid ayyatarra bihi al-mushtari, dia ingin menipu daya calon pembeli tersebut. Walaysa min ra'yihi asy-syira'. Orang yang tadi pertama itu keinginannya, tujuannya menawar, bukan untuk membeli. Innama yurid ayyakhda'al mushtari bima yasdam. Dia hanya ingin menipu daya calon pembeli dengan sengaja menawar transaksi dengan yang punya barang. Ini adalah bagian dari tipu daya. Seperti itu dulu bentuknya di zaman Nabi SAW. Di tahun 1090-an, ketika saya jadi santri dulu 91, 92, 93, saya ingat ini masih ada di pasar-pasar tradisional di pedesaan. Biasanya jual jam. Kita ke pasar jual jam. Dulu jam itu di zaman dulu 90-an itu barang mewah, Pak. Jam itu walaupun made in China, karena jarang orang punya jam. Orang bisa makan telur sama ayam itu bagus sekali baru punya jam. Ini orang ke pasar itu paling ramai itu jual jam. Oh, 20.000, ini 30.000. Tahu-tahunya tempatnya semua.
langsung bilang iya, berarti ngalamin dulu itu. Iya, nggak tahu kan? Ya, itu masa lalu tentang sudah Tuhan, tentang Tuhan. Kalau yang kaya ada dia nggak tahu itu. Nah, sekarang itu udah nggak ada jarang, tapi bentuknya lain sekarang berubah. Ini bentuknya iklan. Tidak persis seperti Najash, tapi unsurnya ada. Seperti membuat iklan yang tidak sesuai dengan barang. Jadi iklankan barangnya seolah-olah luar biasa. Contoh makanan, gambarnya seger banget tuh makanan. Tempel. Begitu masuk pesan lewat online, gambarnya luar biasa. Pas datang ulet. Pernah mengalami saya ulet-uletan itu ayam. Langsung saya coret, nggak beli lagi sih. Resto terkenal, saya nggak tahu namanya. Ulet. Yang basi juga ada. Maka mestilah seorang pedagang itu bijak. Jangan dia mengesankan barangnya itu tidak sesuai. Kalau kita menjual barang, tulis ilustrasi. Misalnya saya jual ayam geprek, ilustrasinya yang seperti ini. Nah, ilustrasinya seperti ini. Faktanya nanti tawar-menawar. Supaya tidak masuk ke najas. Memang tidak, ini bukan najas, karena najas harus melibatkan pihak lain yang dia sengaja menawar untuk menaikkan. Tapi ini kan zaman dulu ya, polanya yang ingin dicapai ya sama, ingin menaikkan value barang. Kalau sekarang untuk menaikkan itu ya tadi itu dengan cara iklan, influencer yang palsu, atau influencer makanan atau barang yang melebih-lebihkan, tidak jujur, sehingga menaikkan value barang tersebut yang seharusnya ya biasa aja, tapi karena iklan orang jadi ya sudah layaklah seharga segitu. Waspada. Yang ingin dihindarkan dari najas ini adalah tipu daya itu. Darbun minal khid'ah. Ada bagian di situ menipu daya. Maka berlaku pada semua bentuk jual beli, meskipun tidak ada pihak lain yang ikut menawar. Nah, ini umumnya. Makanan, baju, peternakan, bahkan sekolah, semuanya, layanan, ya harus dengan seadanya. Hindari menaikkan value dari barang dengan cara yang tidak baik. Karena itu akan merusak ekosistem jual beli. Kalau semuanya orang sekarang seperti itu, yang akan rugi siapa? Pelanggan, konsumen, dan semua orang adalah konsumen pada dasarnya, sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Dan bayangkan jika itu terjadi di semua lini, yang kena imbas ya kita juga. Itulah syariat Islam, kemuliaan yang diajarkan, akhlak yang tinggi diajarkan, semuanya itu untuk kebaikan manusia itu sendiri secara menyeluruh. Tapi kadang manusia tidak berpikir seperti itu. Dia memikirkan dirinya sendiri, keselamatan dirinya sendiri. Padahal dia juga jadi korban atas apa yang dia lakukan sendiri, menipu. Tapi dalam hal yang berbeda, dalam hal yang lain. Dan itulah yang sedang kita hadapi sekarang di tanah air kita, di masyarakat kita. Susah namanya orang jujur dalam jual beli. Susah namanya transparan dari apa yang kita beli. Seperti itulah. Maka cara merbaikinya dari diri kita sendiri. Kita mulai dari diri kita sendiri untuk tidak melakukan yang hal seperti itu. Baik, ini makna hadis Nabi SAW Tanajus tadi itu. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa in najasha rajulun fannajishu athimun fima yasna.
Jika seorang itu melakukan najas, maka orang yang najas itu berdosa dengan apa yang dia lakukan. Ini orang yang sengaja menawar untuk menaikkan harga itu, untuk menipu daya pelanggan itu berdosa nih. Tapi kalau terjadi jual beli, sah jual belinya. Li'anna al-bai' ghairu najis, karena orang yang menjualnya bukan dia yang ikut menaikkan mempori harga, tapi orang lain yang berangkat adalah dia. Jadi beda antara hukuman dan hukum akad. Menurut Imam Syafi'i jual belinya sah meskipun caranya dengan najas. Yang najas dapat dosa. Ini menurut Imam Syafi'i rahimahullah taala, dinukilkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah taala. Baik, sekarang kita lanjut ke hadis berikutnya. Bab ma jaa fil imtihani fil wazn. Bab membahas tentang memberatkan timbangan, sedikit memberatkan timbangan. Baik, kita baca hadisnya dulu. Qala haddatsana Hannad wa Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Waqi' an Sufyan an Simak bin Harb an Suwaid bin Qais qala jalantu ana wa Makhrafatu al-'Abdi bazzan min Hajar. Beliau berkata, Suwaid bin Qais, aku pernah mendatangkan baz dari daerah Hajar. Baz ini semacam pakaian yang agak mewah, terbuat dari sutra atau mirip dengan sutra dari daerah bernama Hajar. Ada yang mengatakan Hajar ini daerah yang ada di Yaman, ada yang mengatakan ada di daerah Bahrain hari ini. Ya intinya di situ, namanya Hajar. Faja'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam fasawamana bi sarawila. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui kami dan beliau pun sawamana. Sawamana itu artinya adalah transaksi, tawar-menawar. Tawar-menawar untuk bisa sampai ke kesepakatan. Jadi atau tidak, tertarik atau tidak dengan barang tersebut. Yang ini penjual menjelaskan ini barangnya dari ini supaya pembeli tertarik. Nah, itu apa namanya kalau bahasa sekarang? Menjelaskan produk, sales juga menjelaskan produk barang supaya calon pembeli tertarik. Apa namanya? Berdakwah namanya itu. Tapi yang dia dakwahkan barang sales dan berdakwah salesnya. Ini barang saya dari ini, barang saya ini ceknya bagus, ini bagus gitu. Berdakwah juga namanya itu, manggil orang untuk beli. Namanya sawamana. Sawama asal kalimatnya, tapi Indonesia itu adalah dhamir tafsir yang menunjukkan beliau Nabi SAW dengan Suwaid bin Qais berkomunikasi tentang hal itu. Bisarawila dengan celana. Ini hadisnya menyebutkan celana. Di sini ada faedah bahasa. Kemudian, apakah Nabi pakai celana atau tidak? Di situ ada beberapa nukilan dari ulama yang perlu kita untuk dengarkan. Di antaranya Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala dalam kitabnya Nailul Awtar, walakinnahu ishtaraha wa adina bilubsiha. Nabi sallallahu alaihi wasallam menurut riwayat tidak pernah memakai celana, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membelinya dan mengizinkan untuk memakainya. Faqad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam, dan telah valid riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tasarwalu, pakailah celana, wa'taziru, pakailah sarung, wa khalafu ahlul kitab, selisihilah ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Jadi pakai celana itu ternyata perintah Nabi. Jangan anti celana ya Pak ya. Jangan juga sinis sama orang pakai celana. Sarung itu tidak menggambarkan sunnah seutuhnya. Ternyata celana juga ada hadisnya. Nabi pernah membelinya
dan mengizinkan untuk memakainya. Tapi beliau sendiri, riwayat yang paling sahih, tidak pernah memakai celana. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ulama memberi batasan celana itu. Kalau sekarang kan pantalun bahasa Arabnya, celana dengan model yang datang dari penjajah, yang dari kelas SD kita disuruh pakai. Dulu kelas SD celana sampai mana Pak? Itu celana antum SD dulu. Nah itu penjajah yang punya kan, dia yang ngajarin. Karena Islam nggak boleh kelihatan paha kan. Bantalun kalau itu namanya, bantal, ketat, membentuk. Kalau ini diperbincangkan oleh ulama, bahkan ada yang tidak membolehkannya kalau memang menyelisihi syariat, yaitu ketat, membentuk. Nah, itu tidak boleh bagi seorang lelaki. Nah, tapi mirisnya itu yang banyak. Kalau celana zaman dulu ada cutbray, ya itu tidak ketat kan, longgar, itu boleh itu menutup aurat. Semakin kini semakin aneh itu celana. Dulu pernah tren celana pensil. Tahu celana pensil? Atau pernah pakai? Yang muda pernah pakai supaya ganteng, keren. Dikatakan pensil karena bawahnya ketat gini, membentuk paha, membentuk semuanya. Ada juga celana yang mungkin yang desain itu syaitan ya, Allahu a'lam. Itu kalau sujud pantatnya keli, lihat, nah ini tidak boleh dipakai untuk sholat. Anak muda biasanya datang ke masjid sujud, ya Allah, musibah. Jadi kita udah mau khusyuk ke masjid, ingat akhirat, tentunya yang sujud seperti itu depan kita. Jadi perlu juga di masjid ditulis harap menggunakan celana yang layak. Nah, supaya anak muda itu mengerti dan sadar, tidak mengganggu ibadahnya orang sholat, orang tidak mengerti. Karena dia begitu karena tidak tahu hukumnya, yakin dia tidak tahu itu hukum. Jadi ingin berbuat baik, ingin mengamalkan yang baik, dia tidak tahu hukumnya. Jadi butuh nasihat. Celana yang itu bangkal seperti itu ya, tidak diizinkan. Kalau bangkal di zaman Nabi dia menutup, nah, longgar, yang sekarang biasanya banyak dipakai sama orang Turki. Serual panjang, tidak sampai menyekek kemaluan laki-laki. Longgar bawahnya itu sampai ke paha sini. Kalau dipakai bisa mungkin orang diketawain sama orang. Biasanya yang pakai itu Afghanistan, Pakistan, sama Turki. Banyak itu dipakai di Saudi. Itu longgar, nyaman, kita pakai, tidak menyiksa. Kalau celana yang Indonesia itu nyiksa itu. Jadi kayak dicekek malu ngatur gitu. Tapi tidak, karena tidak lumrah dipakai di Indonesia, akhirnya penjahit tidak ada yang memilih desain itu. Padahal itu nyaman, lebih syar'i, lebih direkomendasikan. Ini tentang seputar celana ya, karena ada di hadis ini, dari itu kita sedikit perluas wawasannya. Baik, silakan ada. Lanjut ke hadisnya. Beliau mengatakan di sini, fasawa mana bisarawila wa indi wazan yazinu bil ajr. Dan selain menyebutkan tentang celana sarawil, Suwaid bin Qais juga mengatakan, dan saya juga ketika ditemui Nabi SAW memiliki wazan. Di tempat saya itu ada wazan yazinu bil ajr. Wazan itu orang yang memiliki profesi untuk menimbang barang orang-orang di pasar. Nah, dia punya raca timbangan, orang yang butuh datang ke dia menimbang barang yang dijual, karena tidak semua penjual punya
timbangan. Kalau butuh dia datang ke orang itu bayar, ujrah. Yang mau ditimbangin barangnya bayar. Sini ada faedah kata ulama bahwasanya hal itu boleh dilakukan. Di antara profesi yang boleh itu adalah menjadi tukang timbang. Kalau orang tidak memiliki alatnya. Nah, terkait dengan ini Nabi SAW bersabda kemudian kepada tukang timbang itu, zin wa arjih. Kamu kalau nimbang silakan timbang wa arjih. Beratkan timbangan. Khususnya begini beratkan timbangan. Timbangan itu ibarat dari dua neraca, kiri dan kanan. Nah, misalnya di sini barang, di sini batunya, kan begitu. Kan begitu jemaah. Ini kan tradisional banget, karena sekarang kan jarang pakai itu. Sekarang digital. Kita tidak tahu itu error apa enggak baterainya. Iya, saya juga nggak tahu juga. Sekarang kan beli buah angka begitu aja itu. Benar nggak sih? Ya jangankan timbangan digital sekarang, orang aja bisa diubah sekarang jadi gambar sama digital itu saking modernnya. Nggak tahu. Kalau dulu kan masih fisik, ya. Fisik itu juga diakalin juga sama orang. Entah itu lebih berat lah, entah tengahnya diapain gitu, tak-atik sama dia. Tapi ya intinya harusnya penjual itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang jual barang masih dengan cara menimbang, takut kepada Allah. Walaupun dia pakai digital, dia harus periksa itu timbangan digitalnya error atau tidak. Jangan dihack, jangan di diapain? Disetting ya, jangan disetting, jangan. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nyurangin timbangan itu tidak buat kita kaya. Gak mungkin lah. Antum hanya kaya dengan nyurangin satu on, gak mungkin. Terus gara-gara itu kita akan masuk neraka, kan gak sesuai, cocok. Ini kalau ekstrimnya itu mending korupsi 100 juta gitu daripada udah jelas gitu kan. Duitnya ada bisa beli sesuatu. Nah itu nggak boleh juga, itu salah juga. Tapi kalau seandainya pilih mana yang lebih menguntungkan di antara dua keburukan itu, yang mending dia korupsi 1 miliar. Nah ini batunya, ini barang yang ditimbang. Zin warjih, Nabi SAW timbang dan biarkan barang itu lebih berat sedikit. Jangan ini yang lebih berat begini, jangan terlalu pas, kata ulama maksud Nabi. Lebihin sedikit, biarin. Tujuannya apa? Untuk benar-benar meyakinkan kita telah memberikan hak orang yang membeli. Mending kita yang rugi dikit daripada orang yang beli. Itu ajarannya Nabi SAW. Coba, itu gimana akhlak yang diajarkan Nabi? Tinggi sekali itu. Dan jarang dagang seperti itu. Maunya mah dia terus. Begini, lebihan tubuh katanya. Ambil lagi. Harus lepas pokoknya begini. Nabi mengajarkan yang lebih bagus lagi, agar supaya kita memberikan hak pembeli itu tidak ada keraguan sedikit pun. Sudah pasti segitu beratnya. Kalau lebih biarkan saja. Inilah akhlak yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah yang mendatangkan keberkahan. Datang keberkahan, orang tahu, oh penjualnya jujur, oh baik penjualnya, nggak pernah curang, dia dilebihin sedikit. Besok datang lagi dia beli di sana aja. Terbentuk sendiri. Itulah keberkahan. Yang menjadikan orang datang beli itu kan bukan sekedar kebutuhan, tapi juga kenyamanan hatinya. Nah, itulah penggerak saja. Kalau hanya dasar kebutuhan, banyak di mana aja mau beli bisa. Yang manusia kadang digerakkan oleh hatinya. Dengan gerakan itu Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu kalau kita ingin minta kaya ya kepada Allah jemaah. Kalau kita ingin laris dagangan ya kepada Allah mintanya, sambil menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala yang jujur, berdoa. Nanti Allah gerakkan hati orang untuk datang belanja, datang beli. Pasti itu. Tak boleh ragu dalam hal itu. Kalau kita sebagai seorang yang bergelut dalam jual beli, itu sudah pasti Allah akan gerakkan. Jadi itu ibu-ibu, beda harga 2.000 aja didatengin. Beli di mana? Di sana. 2.800 murah ya. Ya cuma 2.000 bedanya. Kalau itu mau bensin lebih mahal itulah jadinya. Tapi namanya ibu-ibu murah di sana bi, 2.800. Ya, belum bensin, belum antrinya, belum apanya. Kalau laki-laki kan nggak begitu mikirnya ya. Terus ini aja sama itu mah. Dekat aja, namanya ibu-ibu. Samperin itu cuma 2.000. Padahal belum bensinnya. Orang dia bayar parkir 4.000 setelahnya. Kan lucu aja. Dan itu bentuk keberkahan. Bentuk Allah yang kata. Subhanallah. Ini tidak ada ruginya. Kita itu berbuat baik dalam dalam semua hal, bahkan dalam jual beli. Baik. Hadis berikutnya jemaah, bab ma jaa fi inzaril muqsir wa rifqi bihi. Bab yang menjelaskan tentang inzaril muqsir, memudahkan orang yang kesulitan. Ini maksud di sini maksudnya orang kesulitan bayar hutang, atau kesulitan dalam semua hal. Warifqi bihi, dan sikap lembut kepada dia. Ini juga akhlak dalam jual beli yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah nasihat untuk semua orang-orang yang memiliki karyawan, orang-orang yang memiliki bawahan, agar dia sabar, agar dia bersikap lembut. Qala hadatsana Abu Hurairah, qala hadatsana Ishaq bin Sulaiman Ar-Razi, an Dawud bin Qais, an Zaid bin Aslam, an Abi Salih, an Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man anzara mu'siran, siapa saja yang menunggu orang yang kesusahan, diberikan tempo, dia tidak memaksa, tidak harus saat ini, dia tunggu sampai dia muda, atau dia melunaskan, atau dia membiarkan, tidak mengambil, dia nggak mampu, sudah nggak usah dibayar. Itu wada'ah lebih tinggi lagi. Kalau yang awal nunggu sampai dia mampu, kalau ini sudah saya ikhlaskan, tidak perlu. Dan dia tidak mungkin lagi di belakang. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ingin dipandang, bukan ingin nanti supaya dia taat kepada saya, dia tunduk kepada saya. Kalau itu bukan ikhlas namanya. Nah, itu namanya mandan, dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari itu antum kalau ngasih orang-orang seperti punya satpam. Nah, boleh dalam hati antum itu ada niat supaya nanti satpam ini mudah disuruh sama saya, supaya nanti dia lebih menjaga rumah saya. Itu mandan namanya, bukan ikhlas antum. Susah Pak orang ikhlas. Karena ada orang itu ngasih tapi nanti dia tenang aja, kita kasih dulu, nanti dia pro kok sama kita, kayak gitu. Berarti Anda minta imbalan dalam bentuk yang lain, pamrih dalam bentuk yang lain. Nabi melarang yang ini. Wada'alahu, yang dibiarkan, ikhlas sekali lagi lillahi ta'ala. Balasannya apa? Allah yaumul qiyamah, Allah akan naungi dia pada hari kiamat, tahta dhilli arsyihi, di bawah bayangan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Pada hari la dhilla illa dhilluh, tidak ada naungan bayangan selain naungan milik Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang sangat luar biasa, Pak. Faedahnya, fadilahnya, memudahkan orang lain dan melunaskan, membiarkan hutang orang lain, tidak kita tagih, kita ikhlaskan. Ini amalan, tapi sulit orang bisa mengamalkannya. Orang lebih ngejar iktikaf 10 hari lebih ringan bagi dia daripada mengatakan hutang mulu. Betul atau salah? Betul atau tidak, jemaah?
Mudahnya akan terbuka kalau bisa itikaf 10 hari. Uji pun itu. Apalagi kalau makanannya ready. Makanannya ready semua datang. Tapi kalau giliran ini sampai seperti Al-Quran, wa in kana dhu usratin fadhilatun ila maisarah man adhara muksiran aw wada'ala wa dhallahu Allah yawmal qiyamah. Ini mengamalkannya Allah a'lam. Sulit sekali, apalagi di zaman penuh harta seperti di hari ini, apalagi di zaman yang semuanya hanya karena harta benda yang diperhitungkan, yang difokuskan oleh manusia. Sulit sekali. Jangan katakan orang lain yang berhutang yang kesulitan, saudaranya saja diperhitungkan. Yang seharusnya diberi nafkah saudaranya, dibantu adiknya, dibantu kakaknya, dibantu bapaknya, ibunya, tetap dijadikan sebagai problem. Dan lihat lain, gimana bagi dia uang 5 juta, 6 juta, 10 juta itu sebenarnya sedikit. 10 juta itu hanya untuk sebulan dia saja, bayar token 5 juta, sisanya buat bensin dia. Tapi orang miskin berhutang ke dia 5 juta dulu. Harusnya ibadah sholat, ibadah baca Quran, ibadah sholat jamaah, ibadah etika membentuk pribadi yang seperti itu. Mestinya. Tapi tidak terbentuk. Makanya itu pertanyaan yang besar. Itu menunjukkan kecenderungan manusia kepada dunia itu sangat kuat sekali. Hanya hamba-hamba pilihan Allah yang bisa mengalahkan itu, sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya Nabi dan para sahabatnya yang bisa seperti itu. Nah, makanya mudah-mudahan kita semua jadi orang kaya jemaah supaya bisa mengamalkan ini. Nah, kalau belum kaya sulit ya. Saya ngamalkan ini, karena masih utuh soalnya. Yang sudah kaya silahkan amalkan. Kalau Anda ingin dapatkan naungan kelak di bawahnya arsh di hari kiamat, atau nggak perlu iktikaf 10 hari, nggak perlu umrah jauh-jauh, ada orang berhutang lunas hutang, tutup mata jauh-jauh, dapat bayangan di arsh dan kiamat. Tapi nggak sedikit seperti itu. Baik jemaah, dari sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.